Oke, kita mulai saja. Yang pertama, aktivitas kebugaran jasmani. Nah, ini IPK-nya, indikator pencapaian kompetensi, ya KD-nya ini. Kompetensi dasarnya, kalian itu bisa memahami penyusunan program pengembangan komponen kebugaran jasmani terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Kemudian IPK-nya atau indikator pencapaian kompetensinya 351, kalian bisa mengidentifikasi berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Kemudian yang kedua, kalian bisa menjelaskan tadi bentuk latihan kebugarannya. Itu kalian bisa jelasin latihan kebugaran yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, itu kalian bisa menjelaskan bagaimana caranya untuk melakukan berbagai latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Kemudian praktiknya, yang di atas tadi kan pemahaman, yang 35 ini pemahaman. Yang 45 itu praktiknya. Kalian bisa mempraktikkan untuk menyusun menyusun program pengembangan komponen kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan secara sederhana. Jadi nanti kalian bisa nih bikin program untuk kalian sendiri. Misal, oh saya mau program ini, mau program meningkatkan kecepatan atau meningkatkan otot, meningkatkan massa otot, terus meningkatkan power dan lain sebagainya. Itu kalian bisa bikin sendiri nanti programnya. Ya, untuk yang IPK, indikator pencapaian kompetensinya, itu kalian diharapkan bisa melakukan berbagai bentuk latihan kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan. Kemudian yang kedua, bisa menggunakan berbagai bentuk latihan. Jadi latihan itu enggak hanya satu bentuk. Misal kita mau melatih otot tangan, itu enggak cuma push up top, ya. Ada latihan lain selain push up. Seperti itu. Kemudian apa sih manfaat latihan kebugaran jasmani? Jadi latihan jasmani itu memiliki beberapa manfaat. Ya. Nah, sebelum kita ke manfaat, saya sajikan dulu data. Ini saya ambil dari riset kesehatan dasar, ya, dari Kementerian Kementerian Kesehatan kalau nggak salah. Nah, itu ada grafik nih di sini. Ini grafik tentang proporsi aktivitas jasmani yang kurang pada penduduk umur di atas 10 tahun. Jadi kalian termasuk nih. Kalian termasuk dalam riset ini. 2018 kalian sudah lebih dari 10 tahun apa belum? Nah, itu data menunjukkan bahwa kita mengalami banyak kenaikan. Nih, misal nih yang biru 2013, yang oranye 2018. Data terbaru berarti yang oranye nih. Ya, di DKI itu tahun 2013 itu di poin 40, sekian persen. Kira-kira 40,5 lah. 40,5%. Nah, dia menaiki kenaikan. Mengalami penurunan. Malah bagus ini. Naik ini 2018 dia naik. Jadi aktivitasnya yang kurang itu ada lebih banyak. Seperti itu. Kemudian yang terendah itu ada di NTT. NTT itu dia lebih aktif geraknya karena dia lebih aktif bergerak. Nah, di 2013 ada di sini, kemudian 2018 naik. Tuh, berarti yang tidak aktif itu mengalami kenaikan. Lebih banyak sekarang yang tidak aktif. Artinya kita ini menurunkan generasi yang tidak aktif bergerak. Ya, itu tidak bagus. Nah, kemudian yang tadi kenapa kita bisa seperti itu? Kenapa kita bisa tidak aktif dalam bergerak? Kemudian mengalami peningkatan ketidakaktifannya. Yang meningkat itu tidak aktifnya, bukan aktifnya, ya. Itu karena apa? Karena pola hidup masyarakat
yang maju itu cenderung memanfaatkan mesin atau alat-alat otomatis untuk keperluan hidup sehari-hari. Misalnya kita mau kipas-kipas saja itu nyalain kipas angin otomatis. Kemudian mau ke warung, jarak 10 meter aja kita pakai motor, nah, tinggal gas. Nah, kalau orang-orang yang sudah tahu, seperti orang-orang kantoran di Jepang, di Amerika, itu sekarang mereka marak bersepeda. Kemudian yang kedua, mereka itu dengan sengaja kalau misal tempat kerjanya jauh, itu dia parkirnya agak dijauhkan dari tempat kerjanya. Biar apa? Biar dia ada waktu untuk berjalan ke kantor seperti itu. Nah, hal-hal yang yang memanfaatkan banyak teknologi dengan kurang bijak tadi itu menyebabkan muncul penyakit yang diakibatkan karena kurang gerak, diantaranya penyakit jantung koroner, itu terus tekanan darah tinggi, ada diabetes, dan lain sebagainya. Itu penyakit-penyakit seperti itu dapat meningkatkan meningkatkan pengaruh terhadap mutu kehidupannya. Karena kalau dia sakit, ya apapun ya, kalau kita aktivitas itu kita sakit itu nggak akan enak lah, nggak akan seperti kalau kita sehat. Nah, salah satu dampak lagi dari kekurangan gerak ini terjadi penyakit ya seperti di Belanda, itu karena dulu saking banyaknya yang malas gerak, itu sampai-sampai pemerintah Belanda itu menaikkan biaya perawatan di rumah sakit. Biar apa? Biar nanti kalau orang yang tidak aktif gerak kemudian dia sakit, itu bayarnya mahal. Jadi kalau bayarnya mahal, otomatis mereka akan banyak gerak, akan menjaga pola hidup sehatnya. Seperti itu. Nah, secara ekonomi itu mereka bisa nyerang. Ya, pinter itu pemerintah mereka. Diserang secara ekonomi. Jadi biar masyarakatnya banyak yang aktif. Nah, jadi itulah mengapa sangat penting ya kita melakukan aktivitas fisik secara terencana dan teratur ya. Kemudian kalau kita terlalu banyak gerak pun itu juga kurang baik ya. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Misal karena lagi senang futsal, kemudian setiap hari kita futsal, siang, malam, pagi, nah itu kita futsal itu nggak baik juga untuk kesehatan. Kemudian kalau untuk yang anak-anak olahraga, memberi porsi latihan yang sudah diperhitungkan untuk anak-anak SMP. Ya, jadi tidak serta-merta dia dikasih program latihan. Oh, kamu pagi latihan ini, siang ini, sore ini, ya, nanti malam juga latihan lagi. Nah, itu kalau terforsir atau overtrain, itu malah bisa bikin gampang cedera. Bisa cedera secara fisik, nanti mentalnya juga cedera juga. Jadi harus diseimbangkan ya antara aktivitas, istirahat, kemudian asupan nutrisi. Seperti itu. Kemudian yang kedua, itu ada juga kita harus menghindari faktor-faktor risiko ya. Faktor risiko itu diantaranya sudah merokok, kemudian makan makanan yang mengandung lemak, terus fast food, junk food ya, McD ya gitu. Itu silakan dikurangi karena makanan yang tidak dari alam yang sudah diproses melalui proses kimia itu atau dicampur dengan minyak-minyak itu sudah tidak bagus. Ya, jadi kandungannya itu sudah terpecah seperti itu. Nah, kemudian ini ada fakta lagi, hampir 20 juta warga Indonesia itu menderita diabetes mellitus atau penyakit kencing manis yang sulit untuk diobati. Ya, penyakit itu berkaitan dengan gejala kegemukan. Jadi untuk yang badan-badannya gemuk itu biasanya mereka punya diabetes mellitus. Seperti itu. Kemudian penyakit jantung itu enggak hanya orang dewasa atau orang tua, tetapi sekarang juga banyak yang dialami oleh anak-anak. Dan penyakit jantung ini adalah penyakit nomor pembunuh nomor 1 di Indonesia. Ya.
Nah, gejala kemerosotan kebugaran jasmani di kalangan anak-anak di seluruh dunia itu sudah menjadi gejala umum. Nggak hanya di Indonesia saja, tapi kalau kemarin saya baca jurnal itu di Amerika itu banyak sekali ya. Dan berbagai cara mereka lakukan. Mulai dari pengembangan teknologi biar mereka aktif gerak, kemudian pengetatan aktivitas di sekolah. Kalau di Jepang bagus lagi, mereka kompetisi olahraga tingkat pelajar itu sangat maju. Jadi nanti karirnya tersalurkan. Fasilitasnya juga bagus, makanya Indonesia punya grand design nih dari Kemenpora itu mau membuat training camp. Nah itu ada di Cibubur. Kalau kemarin kalian baca berita seperti itu, mereka mau bikin training ya, karena kita targetnya menjadi peringkat berapa ya kemarin tuh 10 besar Olimpiade ya. 10 besar Olimpiade itu artinya kita harus punya atlet elit. Nah yang didik sekarang mulai dari siapa? Mulai dari anak-anak SMP, karena nanti targetnya 2040 2030 sampai 2040-an itu nanti atlet elit Indonesia punya target itu 10 besar Olimpiade. Apalagi kalau kita nanti jadi tuan rumah itu kalau enggak 10 besar ya eman-eman lah. Jadi untuk kalian mau menekuni olahraga. Jadi kalau prinsip yang saya terapkan itu olahraga kecerdasan. Di antaranya kecerdasan fisik, ada yang kecerdasan akademik, interpersonal, intrapersonal, ada yang kecerdasan linguistik, pinter bahasa itu, terus kecerdasan apa ya, musikalisasi, ada yang di koordinasinya, di keseniannya seperti itu dan lain sebagainya. Saya lupa nih nggak baca. Jadi nggak melulu kalau kalian itu nggak pinter akademik, kalian matematikanya jelek itu nggak, bukan artinya kalian itu nggak cerdas ya. Karena kecerdasan ada 8 tadi. Ada yang matematikanya jelek tetapi dia atlet, fisiknya bagus. Ada yang uh, pelajaran bahasa Indonesia yang jelek atau pelajaran akademisnya jelek tapi dia gambarnya bagus. Nah, jadi senang. Akhirnya apa nanti kalian kalau sudah tua, kalau sudah dewasa, kalau sudah waktunya kerja, kalian itu punya kerjaan yang kalian itu melakukannya dengan senang hati atau dengan hobi kalian. Jadi bekerja tidak terasa seperti bekerja. Kerja yang dibayar itu lebih enak. Ya, seperti itu. Cuman kalau kalian masih di sekolah, kalau kalian jelek di akademis, tapi bagus di lain, itu usahakan yang jelek itu juga dinaikkan sedikit, jadi nggak jelek-jelek banget untuk keseimbangan ya. Nggak harus kalian juara, cuman yang penting diusahakan kalian tuh harus maksimal, harus bisa lah. Seperti itu. Toh kenapa pelajaran SMP itu sudah disesuaikan dengan taraf kemampuan kalian. Ya, taraf usia SMP. Usia SMP diajari seperti ini ya harusnya sih bisa. Cuman kebanyakan siswa memang belum apa ya, waktu yang bisa mendorong dia untuk belajar. Jadi yang bisa motivasi kalian siapa? Yang bisa motivasi kalian ya cuman diri kalian sendiri. Ya kalian temukanlah apa yang bisa memotivasi kalian. Itu. Nah, jadi latihan kebugaran jasmani yang secara teratur itu bisa mendatangkan manfaat. Ya, diantaranya terbangun kekuatan daya tahan otot seperti kekuatan tulang dan persendian, selain mendukung penampilan baik dalam olahraga maupun kegiatan olahraga. Jadi kalau kalian punya tubuh yang bagus, yang atletis, itu kalian bisa lebih percaya diri ya. Tuh, baik secara kegiatan olahraga maupun non olahraga. Ya, jadi yang kayak siapa ya, yang bagus-bagus badannya tuh. Deddy Corbuzier itulah contohnya. Nah, dia kan pede itu, badannya gede kan, dia sekarang nge-gym. Dulu padahal cungkring, kemudian dia sempat gendut banget tuh, sempat obes. Sekarang dia sudah menemukan apa?
motivasinya, badannya jadi keren tuh, kayak The Rock. Nah itu. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya tahan aerobik. Daya tahan aerobik itu apa sih? Ada yang tahu? Open mic silahkan. Kalau yang tahu daya tahan aerobik, ya daya tahan aerobik itu daya tahan eh, paruh jantung lah, mudahnya seperti itu. Jadi kalian kalau misal jogging, lari, atau melakukan aktivitas yang sedikit lebih berat, levelnya ke medium, itu kalian nggak gampang mengkis-mengkis. Ya, misal kalian, wah sepeda ini gembos, kalian dorong sepeda itu nggak gampang capek lagi melaku sedikit, ya. Silahkan coba saja kalian, karena banyak di rumah nih, kalian pagi itu jogging, keliling rumah itu bisa buat berapa putaran. Ya, lebih bugar yang dulu atau bugar yang sekarang waktu sebelum corona. Tuh, kemudian yang C, meningkatkan fleksibilitas. Apa itu fleksibilitas? Fleksibilitas itu kemampuan gerak sendi, jadi ruang sendinya itu lebih lebar. Ini contoh mudahnya, kalau kalian punya jari, ya fleksibilitas itu ruang gerak sendi. Ya kalau ini kan sendinya bisa naik, kemudian turun, ke samping cuma sedikit ya, gerak sendinya cuma sedikit. Nah kalau yang fleksibilitasnya bagus itu bisa sampai belakang sini. Ya nggak bagus juga sih, ya nggak wajar, lebih fleksibel. Kelingnya bisa menyentuh sini, itu sangat fleksibel sekali ya. Jadi kalau fleksibilitasnya kalian bagus, misal ngambung dengkul nggak bisa, nah itu berarti kurang bagus tuh fleksibilitasnya. Karena apa? Karena rongga-rongga di tulang belakang itu sebenarnya harus agak renggang ya, nggak terlalu rapat banget. Nah itu pertumbuhan juga sih pengaruh tuh. Yang fleksibilitasnya tinggi itu biasanya pertumbuhannya akan lebih cepat, lebih dawa pak ya. Itu kemudian yang D, manfaat latihan kebugaran, membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. Nah sama ya seperti tadi, kegemukan itu kurang baik. Jadi kalau kalian latihan kebugaran itu targetnya, manfaatnya biar kalian lemak-lemak yang jahat tubuh kalian murah. Belajar terus di rumah, belajar terus nonton HP terus. Nah kalian aktivitas jasmani itu bisa mengurangi. Nah, sama kalau saya dulu jenuh belajar gitu, biasanya pagi jogging, sore jogging, itu bisa lebih fresh lah. Baru subuh jogging. Ya. Jadi kalau kita latihan olahraga, latihan kebugaran, misalnya jogging atau push up, sit up dan lain sebagainya, itu bisa secara penelitian bisa meningkatkan mengeluarkan hormon yang namanya hormon endorfin atau hormon kebahagiaan. Nah, itu bisa menghilangkan stres dan juga meningkatkan rasa kebahagiaan. Dua Risi lagi gabung. Kemudian, nah, prinsip-prinsip latihan kebugaran jasmani. Yang pertama, kebugaran jasmani itu apa toh? Kelas 8 sudah ya? Kelas 7, 8 sudah diajarin lah. Kebugaran jasmani itu apa? Minimal kalian sudah baca. Jadi kebugaran jasmani itu kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepada tubuh kita ya, ke aktivitas kerja sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan. Jadi setiap manusia itu punya ambang kebugaran masing-masing. Kalau kalian pelajar, kalian dikatakan bugar itu kalian bisa melakukan aktivitas sehari-hari, misal berangkat sekolah jalan kaki, atau ngewangi ibu masak, atau nyapu halaman. Nah itu kalian bisa melakukan aktivitas normal sehari-hari itu tanpa merasa capek, tanpa timbul kelelahan yang berarti, dan masih punya cadangan nih, punya cadangan untuk apa? Untuk aktivitas yang dadaan ya. Jadi misal kalian misal siapa nih, Sofi ya, misal Sofi di rumah itu biasanya apa? Kebiasaannya bantu ibunya nyapu, ya ngepel, ya cuci piring, ya ndolani adik dan lain sebagainya. Nah itu dia melakukannya dengan santai, dia lakukan dengan tidak merasa capek, tapi biasa aja.
Dan dia kalau sudah melakukan aktivitas itu, dia masih punya cadangan lagi. Untuk apa? Oh, dilalah rumahnya Mbak Sofi itu dekat jalan. Di jalan itu ada anak-anak bersepeda, kemudian dia jatuh. Mbak Sofi masih punya tenaga untuk apa? Untuk gendong anak itu disingkirkan dari jalan misalnya seperti itu. Masih punya tenaga cadangan gitu loh. Nah, itu yang dinamakan bugar. Nah, terus level kebugaran ini beda lagi kalau dengan atlet seperti Mas Gavin yang tiap pagi dan sore ada latihan. Nah, kemungkinan tingkat kebugarannya dia harusnya lebih tinggi daripada teman-teman yang tidak atlet pelajar gitu. Nah, prinsip latihannya seperti apa? Yang pertama, jadi kalau kalian mau bikin latihan, besok kalian bikin latihan, itu yang pertama prinsipnya overload. Prinsip overload itu apa? Prinsip overload itu prinsip latihan di mana pembebanan dalam latihan harus melebihi ambang rangsang terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Jadi kalau kalian latihan misal mau melatih otot bicep nih, otot bicep, ada otot tricep. Nah, kalau kalian mau latih otot bicep ya itu latihannya harus bebannya lebih berat. Biar apa? Biar semakin gede nanti. Kalau nggak lebih berat ya sama aja. Cuma conditioning itu nggak latihan. Ya, misal sekarang dia mampu angkat beban 20 kilo. Ya, kalau dia kuatnya 20 kilo, ya dia ngelatihnya harus pakai beban berapa? 30 kilo. Ya, harus ada peningkatan. Ya, minimal 21 kilo lah. Mudah, 1 kilo nggak apa-apa. Seperti itu. Ya, kemudian kalau dia jogging maksimal dia bisa 3 kilometer. Nah, itu latihannya harus lebih. Ya, dia harus melatih minimal 2 kali lipatnya lah, 6 kilometer dan sebagainya. Nah, di tahun berapa ya? Saya ngajar 2018 itu di SMP 3 Berbah itu banyak banget yang tak ajak untuk ikut kompetisi lari ya. Dulu ada di Kulon Progo, itu ada Adel, ada Sidik, ada Adit, itu ikut kompetisi 3K, lari 3 kilometer. Ya lumayan mereka bisa finish lah. Sudah bisa finish itu sudah alhamdulillah ya. Seperti itu. Nah, untuk sekarang saya nggak ngajak-ngajak siswa lagi karena ya ini pandemi jadi kita nggak ada aktivitas olahraga itu nggak boleh berkerumun. Lari banyak-banyak itu nggak boleh. Gitu. Kalau kalian mau ya jogging sendiri lah, punya target 3 kilo itu sih nggak masalah ya untuk pemanasan. Biar apa? Biar nggak kaget badannya. Tapi jangan sampai kalian selama pandemi ya juga cuma di rumah rebahan tok, jangan. Ya olahraga itu penting. Ya harusnya olahraga itu lebih, kalau menurut saya sih, olahraga itu lebih penting daripada pelajaran. Enggak lebih penting deh. Sama pentingnya, sama pelajaran 4 mapel itu. Ada matematika, bahasa Inggris, kemudian IPA, bahasa Indonesia. Nah itu harusnya satu lagi PJOK. Kenapa? Karena buat apa kalau kita besok pinter akademis, tapi punya badan yang nggak sehat, ya kan? Karena faktor pembunuh pertama tadi apa? Jantung, ya. Kemudian ada diabetes karena kegemukan. Nah, itu kenapa mereka orang-orang yang kaya itu biasanya gendut-gendut. Nah, kemudian kalau yang gendut itu kan gampang mati ya. Sorry, bukan gampang mati, tapi gampang sakit gitu. Hidupnya nggak sehat gitu. Kalau kegemukan kan hidupnya nggak sehat. Nah, harusnya PJOK itu kalau mereka ngerti ya pentingnya kebugaran, pentingnya kesehatan. Nah, itu mereka akan menjaga kesehatan mereka. Nah, kalau yang orang-orang seperti itu biasanya dia cuma fokus wah duitnya banyak, kemudian tapi badannya nggak sehat. Akhirnya apa? Akhirnya duitnya habis buat mereka kesehatan ya, nggak jadi menikmati hidupnya, nggak jadi menikmati apa kekayaannya seperti itu. Nah, yang pertama overload atau harus melebihi ambang batas rangsang. Ya, harus melebihi kemampuan kita, beban berlebih. Kemudian yang kedua ada prinsip apa ini? Konsistensi. Jadi kalau kita latihan itu
harus konsisten ya. Misal minggu sekarang itu latihan seminggu 3 kali, terus kemudian minggu besok nggak latihan belas, nah itu namanya konsisten ya, atau apa, gedang goreng lah ya. Sekarang iya, besok tidak, nah itu namanya nggak konsisten ya. Kemudian kalau untuk usia kalian itu seminggu 3 kali itu sudah bagus. Tapi kalau kalian seminggu cuma sekali, kalau kita sebelum pandemi itu seminggu belum sekali, seminggu cuma sekali, itu nggak ada peningkatan apa-apa. Makanya saya sarankan untuk ikut ekstrakurikuler. Rakyatan kalian latihan yang geratul-geratul ya, tapi kalian ada gerak, itu lebih bagus. Atau yang bagus ya ikut ini, ikut klub di luar kayak Mas Revanto gitu. Masih suka volley nggak Mas Revanto? Masih Pak, kayaknya sih. Ya, seperti itu ya, konsisten. Minimal 3 kali lah seminggu. Terus jadwalnya juga jangan langsungan. Misal sekarang latihan, besok istirahat. Besoknya lagi latihan lagi, terus besok-besoknya lagi istirahat. Ya kalau kita seminggu ada 7 hari, kita bikin aja latihannya di hari Senin, Selasa istirahat, Rabu latihan, Kamis istirahat, Jumat latihan, Sabtu istirahat, Minggu istirahat. Nah itu sudah paling enak seperti itu. Ya, tapi kalau kalian latihannya 5 sampai 6 kali seminggu atau setiap hari gitu juga tidak disarankan ya, maksimal 5 kali lah seminggu ya. Jadi istirahatnya ada 2 hari seperti itu. Karena kalau kita latihan terus-terusan itu juga otot itu punya ambang batas ya. Kalau sampai overtrain atau latihannya terlalu banyak, itu ototnya malah bisa rusak, nggak tambah bagus malah tambah rusak gitu. Yang ketiga, ada prinsip spesifikasi. Jadi latihan itu harus menghitungkan spesifikasinya yang mau dilatih apa, misal daya tahannya atau kekuatannya atau daya ledaknya dan lain sebagainya. Waktunya juga harus spesifik seperti tadi, waktunya diatur. Kemudian yang keempat ada prinsip progresif. Progresif itu apa? Berproses, berprogres gitu. Jadi suatu latihan itu di mana pembebanan yang diberikan pada seorang harus ditingkatkan secara berangsur-angsur. Misal minggu ini kita angkat bebannya 20 kilo, ya bulan depan atau minggu keduanya itu dinaikkan 21 kilo minimal, atau bisa 25 kilo dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian prinsip individualitas. Ini karena sebenarnya tidak ada program latihan yang langsung cocok. Misal program saya mau tak kasih kalian, ya nggak cocok buat kalian. Ya bisa, ada yang bisa over, ada yang bisa, wah ini kurang Pak. Ada yang nggak sesuai dengan saya, karena saya bukan seperti ini. Itu jadi kalian bisa menentukan sendiri nanti respon terhadap latihannya sama pembebanannya seperti apa. Kemudian disesuaikan dengan kemampuan kalian untuk menyesuaikan dengan bentuk latihannya. Kemudian ada prinsip tahap latihan itu untuk yang anak SMP itu sebaiknya dosisnya lebih ke ringan, tidak semakin berat. Kecuali kalian atlet pelajar, itu biasanya ada sedikit lah yang dikasih berat. Yang penting meningkat. Kemudian yang ketujuh ada prinsip periodik. Jangka ya, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Seperti itu. Nah nanti kalian diharapkan bisa lah seperti itu, membuat seperti ini program-program latihan sendiri. Nah ini tadi pengertian kebugaran jasmani, kemudian komponen kebugaran jasmani. Jadi komponen kebugaran jasmani itu dibagi dua Mas, Mbak. Komponen kebugaran jasmani itu ada yang bilang 10, ada yang 9, nah, beda-beda ya. Kalau kita 10 lah. Jadi komponen kebugaran jasmani itu ada dibagi dua, kesehatan dan keterampilan. Nah masing-masing ada 5 komponen. Seperti itu. Sudah, sepertinya saya itu dulu. Besok masih ada banyak nih. Ya, 7 menit lagi selesai. Kemudian yang belum bersensi tadi siapa? Saya cek lagi. Kita matikan. Nanti saya presensi lagi. Bentar ya, ada yang manggil.
Ya, kita kembali lagi. Jadi untuk pertemuan kali ini cukup dulu. Kita sampai ke prinsip latihan. Ya, besok masih ada. Kita sampai ke komponen kebugaran deh. Besok masih ada program pengembangan. Ya, jadi yang untuk kesehatan tadi ada apa saja? Ada 5: daya tahan jantung, kekuatan, daya tahan, kemudian kelentukan, sama komposisi tubuh, body composition. Nah, kalau yang di keterampilan ada juga nih, ada pertemuan kali ini cukup dulu. Saya stop. Ya, kemudian tugasnya untuk minggu ini kita kasih tugas baca, baca nggak ya? Kalau saya nggak yakin, silakan, boleh dinyalakan dulu. Ya, baca-baca saja. Mas, Mbak, meresum ya, meresum materi kebugaran ya. Ya, tugasnya minggu ini meresum materi kebugaran. Jadi nanti kalian tulis di buku itu saja. Buku itu sudah cukup. Kalian resum materi kebugaran, kemudian dikumpulkan di Google Classroom. Ya, nanti tak tuliskan tugasnya. Gitu ya. Kemudian untuk mengakhiri, sebelum diakhiri, saya presensi lagi yang belum tadi.